Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, salam sejahtera bagi warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Oke, kita mulai pertemuan hari ini tentang kewirausahaan ya, lanjutan dari pertemuan setelah kita kemarin mengundang dosen praktisi atau tamu yang sudah banyak memberikan gambaran atau bagaimana sih wirausaha atau usaha yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang wirausaha atau entrepreneur gitu ya. Jadi dari teman-teman kemarin apa yang disampaikan mungkin sudah mungkin sedikit banyak udah bisa ya untuk memulai apa aja sih yang dilakukan oleh seorang wirausaha gitu. Dari yang kemarin kita dalam wirausaha itu pasti butuh jiwa yang namanya jiwa kepemimpinan atau jiwa memotivasi gitu ya. Bagaimana seorang wirausaha kalau dia nggak bisa memimpin atau mengayomi atau membangun usahanya itu sendiri gitu. Jadi teman-teman juga selain mempunyai ini usaha, kita juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Gitu. Karena jiwa kepemimpinan itu erat kaitannya dengan nanti pengembangan dari usaha itu pengembangan dari usaha kita itu sendiri. Gitu. Sebentar, saya dokumentasi sebentar. Oke, kita lanjut pertemuan berikutnya. Ini ya, kita dalam berapa minggu lagi kita akan melakukan ujian ya. Ya 2 minggu lagi ya teman-teman ya. Kok ini? Minggu depan hari tenang Pak, berarti minggu depannya lagi. Minggu depan nggak ada Bu, UTS nggak ada hari tenang Bu. Emang ada hari tenang Hesti ya? Ada Pak. Wah Hesti mau minggu tenang aja nggak ada minggu tenang. Ada Pak, pokoknya tanggal ini buat minggu ini, minggu depan di tanggal 1 sampai minggu itu hari tenang. Nah tanggal 8 itu baru UTS. Perasaan UTS nggak ada minggu tenangnya deh. Ini bisa-bisaan nih si Hesti ini bikin aturan nih. Emang ada ya di edarannya minggu tenang? Adain aja Pak. Adain aja. Biasanya ada Pak. Oh, biasanya ada Pak. Biasanya ini kan nggak biasa. Gitu. Setahu saya perasaan di UAS baru ada. Kalau UTS nggak ada. Tapi nggak tahu ya. Di akademik udah ngerubah lagi. Mungkin ada kali. Ya oke. Nggak ada masalah. Kita mau minggu tenang. Pokoknya teman-teman bisa ngerjain hasil UTS-nya aja. Itu yang penting. Jadi oke, kita lanjutin dulu sebelum nanti kita diskusi ya untuk materi. Jadi biar teman-teman ini juga, saya nggak akan bacakan secara detail. Nanti teman-teman mahasiswa mungkin lebih bisa di rumah dibaca lagi gitu ya, secara detailnya. Kita dalam berwirausaha seperti saya bilang, dalam berwirausaha butuh namanya jiwa kepemimpinan atau orang yang memimpin usaha itu sendiri. Gitu. Jadi tanpa adanya kepemimpinan gitu. Jadi bisa jadi usaha tersebut jalannya nggak sesuai dengan harapan gitu. Atau kita nggak bisa memotivasi anak buah kita atau karyawan kita gitu. Jadi bagaimana usaha itu akan bisa berjalan sesuai rencana bisnis kita atau bisnis plan gitu. Jadi teman-teman di sini ada nggak yang udah belajar kemarin saya yang manajemen nih, bikin bisnis plan udah ya? Saya lupa saya nih.
Hesti, Iya Pak, kenapa? udah ya? Bisnis plan udah ya? Saya suruh bikin ya? Pengantar bisnis dulu ya? Iya, yang itu kan Pak, kayak endorse, kayak promosi kan Pak? Apa yang mana Pak? Bukan promosi. Yang mana? Udah pernah bikin namanya bisnis plan belum? Saya lupa Pak. Saya lupa apa di manajemen, apa di semester yang lain gitu ya? Kayaknya belum deh Pak. Nggak tahu deh, coba tanya lain Pak. Yang lain yang prodi, ini ada prodi manajemen, saya ngajar ke manajemen. Ini PAUD baru, nggak mungkin PAUD belajar ini. Artinya belum ya? Kayaknya Nah, belum Pak. kayaknya belum. Ini kalau Hesti kata belum, nanti kalau yang lain udah, Hesti tanggung jawab ya. Saya bikin tugasnya, TS-nya itu loh. Tanyakan dulu deh Pak, kayaknya belum deh. Oke, nanti kita tanyakan lagi. Kalau enggak, saya ini yang lain. Oke, jadi dalam usaha tadi udah dibilang butuh pemimpin dan memberi motivasi. Apa sih motivasi itu? Jadi motivasi itu bagaimana cara kita mengarahkan daya dan potensi bawahan. Bagaimana kita memberikan dorongan gitu, bisa dorongan semangat gitu. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya gitu. Yang penting ibaratnya selama tujuan yang telah dia tetapkan atau tujuan yang ada di rencana bisnisnya atau bisnis plan-nya gitu, itu berjalan sesuai yang diinginkan gitu. Jadi misalkan memotivasi karyawan itu misalkan akan memberikan bonus di akhir bulan gitu. Itu salah satu melakukan motivasi juga gitu. Atau melakukan memberikan misalkan sebulan lagi jika perusahaan menghasilkan laba misalkan 1 miliar, semua karyawan akan diumrohkan gitu. Itu salah satu bentuk motivasi dari pemimpin juga gitu. Terus pemberi daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seorang agar mereka mau bekerja sama. Jadi bekerja lebih efektif, terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai sebuah kepuasan gitu. Jadi si pemimpin dia memberikan daya penggerak atau bagaimana sih menciptakan suasana bekerja yang lebih efektif gitu. Jadi menciptakan suasana bekerja yang nyaman gitu. Mungkin kita lihat teman-teman mahasiswa juga lihat gitu ya, di beberapa perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar di luar itu mereka memberikan betul-betul ke karyawan itu kenyamanan dalam bekerja gitu, supaya mereka bekerja efisien. Malah ada yang ibaratnya bekerjanya boleh dimanapun selama target pekerjaannya tercapai gitu. Kita lihat di beberapa, saya lihat di perusahaan kayak Google, perusahaan-perusahaan teknologi gitu ya, mereka malah tempat kantornya mereka itu seperti kayak tempat bermain gitu. Itu salah satu dari pihak pimpinan memberikan kenyamanan gitu. Jadi bagaimana si karyawan bekerjanya bergairah gitu. Ibaratnya menikmati pekerjaannya gitu. Nah, itu salah satu yang diberikan oleh pemimpin atau orang yang punya usaha gitu. Terus pentingnya motivasi. Motivasi penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Terus orang yang mau bekerja ini disebabkan pertama the desire to life, yaitu keinginan untuk hidup, the desire for position, keinginan untuk suatu posisi, keinginan untuk kepuasan, dan keinginan untuk pengakuan. Jadi dalam wirausaha atau orang yang melakukan pekerjaan di dalam satu usaha, mereka pasti ada berkaitan dengan keinginan mereka untuk hidup gitu ya. Jadi bagaimana mereka bisa bertahan hidup, mereka harus melakukan pekerjaan atau melakukan usaha di satu bidang gitu. Terus ada keinginan untuk suatu posisi. Jadi bagaimana dalam pekerjaan mereka ada namanya tahap dalam bekerja gitu ya. Ada misalkan kalau kita bentuk dalam struktur organisasi atau ini ada levelnya staff, supervisor, manager gitu. Naik sampai ke pihak pimpinan. Terus ini keinginan akan berkuasa, itu hal-hal ibaratnya hal yang lazim yang diinginkan orang saat bekerja gitu. Itu ingin mendapatkan pengakuan gitu. Itu hal-hal ya yang dilakukan dalam dunia kerja.
Terus apa sih tujuan dari motivasi tersebut? Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja dari karyawan. Jika orang yang bekerja dengan kita merasa puas, moralnya ibaratnya mereka merasa nyaman, budaya kerjanya juga enak gitu. Mereka akan produktif dalam bekerjanya gitu. Mereka akan memberikan tanggung jawab kerjaannya mereka gitu. Terus juga bisa meningkatkan produktivitas gitu kan, produktivitas kerja dari karyawan gitu, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan loyalty gitu, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh si pemberi usaha. Terus azas-azas dari motivasi. Yang pertama, azas mengikut sertakan, yaitu memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi, mengajukan ide atau saran dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya ada azas komunikasi, yaitu menginformasikan tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. Terus ada yang ketiga berikutnya azas pengakuan, memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi yang telah dicapainya. Ini biasa bisa berupa reward ya, berupa sertifikat kah, atau kalau di perusahaan jasa biasanya dibikin, atau di beberapa perusahaan bikin employee of the year gitu. Salah satu bentuk ininya dari pemberi usaha memotivasi karyawannya gitu. Terus wewenang dan delegasi yaitu mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkreativitas. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh wirausaha sekarang gitu ya, apalagi di era orang-orang di perusahaan-perusahaan teknologi gitu. Mereka betul-betul memberikan karyawannya itu kebebasan dalam mengambil keputusan atau dalam beraktivitasnya gitu. Teman-teman mahasiswa juga bisa lihat di perusahaan-perusahaan teknologi, terutama mereka karyawannya itu betul-betul diberi kenyamanan gitu. Mereka betul-betul dalam beraktivitas itu betul-betul ibaratnya nggak kayak orang bekerja gitu ya. Jadi mereka melakukan pekerjaan bisa dari mana saja gitu, nggak harus di jam kantor atau di ruangan kantor gitu. Terus ada azas perhatian timbal balik, yaitu memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan, di samping berusaha memenuhi kebutuhan yang diharapkan bawahan dari perusahaan. Terus ini proses dari motivasi itu sendiri ya. Yang pertama kebutuhan yang tidak terpenuhi. Setelah orang ada kebutuhan, terus mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terus berorientasi pada tujuan, hasil karya atau evaluasi, imbalan atau hukuman, kebutuhan yang tidak dipenuhi dinilai kembali oleh karyawan. Ini ibaratnya siklus hidup dari karyawan gitu ya. Bagaimana karyawan dari mulai dari proses input sampai outputnya gitu. Nanti ada asesmen akhir, misalkan apa karyawan itu akan dipecat kah, atau akan karyawan naikin jabatannya ke posisi yang lebih tinggi gitu. Terus ada berapa model dari motivasi itu sendiri. Yang pertama model tradisional. Model tradisional ini yaitu untuk motivasi bawahan agar bergairah dalam bekerja perlu diterapkan sistem insentif. Motivasi bawahannya untuk insentif aja. Jadi ini orang yang biasa umum kita ini ya dengar, seperti saya bilang, memberikan ibaratnya uang gitu, berupa uang ataukah namanya tunjangan kerja kah, atau insentifnya berupa kalau dia teknologi berupa pulsa atau kendaraan gitu kan. Itu yang banyak ibaratnya diberikan oleh si pemberi usaha kepada karyawannya gitu. Dan itu yang pada umumnya. Terus ada yang model hubungan manusiawi. Terus memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial di samping kebutuhan material. Jadi kebutuhan manusiawi ini, jadi bagaimana kita memberikan penghargaan lah gitu ya. Jadi kita nggak menilai karyawan kita itu hanya dari sisi material aja gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang merasa ibaratnya
kalau dihargain dengan uang rendah banget mereka gitu. Jadi bisa memberikan bentuk di ini kita tampilkan dari hubungan yang lebih manusiawi, misalkan dia menaiki jabatan kah gitu kan, atau dikasih berupa reward apa gitu ya, ibaratnya yang berhubung nggak berupa material gitu. Terus ada motivasi sumber daya manusia, motivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Nah, ini yang bisa dilakukan juga ya yang oleh pemberi usaha. Jadi si karyawan kita betul-betul kasih ibaratnya fleksibilitasnya gitu. Mereka dikasih kebebasan untuk kreativitas atau berinovasi gitu dalam suatu buah proyek atau dalam lingkung organisasi itu sendiri gitu. Supaya mereka ibarat ininya lebih dalam berusaha, mereka dalam usaha tersebut mereka bisa mengeksploitasi gitu kemampuan positif mereka untuk perusahaan, kemajuan perusahaan gitu. Jadi nggak hanya mereka ibaratnya mengikuti dari pimpinan aja, tapi mereka juga bisa memberikan ide dan pendapat mereka bagaimana perusahaan ini akan dijalankan atau organisasi ini akan berjalan ke depannya gitu. Mungkin si pemberi usaha mungkin udah ibaratnya udah usia yang ini ya, udah lama, mungkin yang karyawannya ini yang orang-orang milenial, generasi milenial yang model kerjanya berbeda dengan generasi X gitu ya. Nah, itu kita harus juga bisa melihat dari sumber daya manusia itu kita sendiri gitu. Jadi si pemimpin atau si pemberi usaha juga bisa memetakan apakah di lingkungan usaha mereka sumber dayanya itu banyak generasi X kah, baby boom kah gitu kan, atau orang yang sekarang generasi milenial atau generasi Z gitu. Karena itu akan berpengaruh terhadap dari kinerja perusahaan itu sendiri nantinya, efektivitasnya kah gitu kan. Bagaimana perusahaan itu akan melihat perkembangan zamannya gitu, menghadapi zaman-zaman yang sekarang apalagi zaman digital gitu. Nah, si pemberi usaha harus bisa melihat sumber daya manusia yang dia pekerjakan. Gitu. Dan ini sekarang saya banyak kemarin ada ngundang dari berapa dosen praktisi HRD dari sebuah perusahaan besar di wilayah Cikarang gitu. Mereka betul-betul memberikan kayak perusahaan itu melihat memberikan keluasaan kepada generasi milenial yang ternyata lebih banyak bekerja di perusahaan mereka gitu. Generasi milenial, generasi Z gitu. Ada yang generasi X, generasi baby boom itu udah mulai ibaratnya udah masa-masa pensiun gitu. Dan mereka harus beradaptasi dengan generasi-generasi milenial atau generasi Z ini. Bagaimana budaya kerja mereka gitu. Kalau kita nggak bisa ngelihat dari model-model memotivasi ini, ya si pemimpin itu akan kesulitan gitu. Misalkan motivasi, misalnya kalau tradisional, kalau orangnya baby boom gitu ya, orang yang usia misalkan udah 30-40 tahun di perusahaan gitu, ya mungkin bisa diberi misalnya dengan uang gitu. Jadi terus ada generasi yang ini generasi X gitu. Misalkan kita beri dengan jabatan kah gitu kan, atau misalkan mereka beri apresiasi achievement gitu berupa sertifikat. Kalau generasi Z kita harus ngelihat atau generasi milenial gitu, motivasinya nggak sama gitu. Kita harus lihat mereka, maunya mereka seperti apa sih, budaya kerja mereka seperti apa sih generasi milenial gitu. Biar mereka dalam mengeksekusi pekerjaan itu biar ibaratnya nggak merasa tertekan, apalagi kalau mungkin teman-teman atau ibu mahasiswa di sini gitu kan bisa ngelihat kalau generasi milenial mereka orang generasi yang tidak pernah bisa ditekan gitu, atau generasi apalagi generasi Z mereka bagaimana bekerja itu ibaratnya yang enak di mereka gitu. Mungkin nanti bisa kita sharing juga ya, mungkin di sini ada beberapa pelaku usaha yang bisa, yang ibaratnya ada nggak mereka merekrut generasi milenial, generasi Z, beda-beda antara macam-macam generasi tersebut dalam dunia bekerja dan memberi motivasinya pun berbeda-beda. Gitu. Setelah ini nanti kita diskusikan. Terus ada pandangan motivasi dalam organisasi. Seperti tadi ada ya tradisional, model hubungan manusia, model sumber daya manusia. Terus jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi yang positif, yaitu misalkan manajer atau pemberi kerja atau si pengusaha memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah dan imbalan gitu ya. Yang kepada mereka yang berprestasi atau prestasinya itu di atas standar lah gitu.
Terus ada motivasi negatif juga. Jadi biasanya mereka manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mencapai prestasi standar. Biasanya ini punishment kalau kita biasa dengar kalau orang di kerjaan ada punishment, ada reward gitu ya. Jadi negatif positif itu seperti itu gitu. Jadi kalau rewardnya kita kasih berupa ada yang umroh, ada yang uang berupa uang gitu, ada yang berupa barang gitu. Terus ada punishment-nya ada berupa misalkan pemecatan atau dicutikan gitu atau diberi hukuman selama 3 bulan gitu. Itu macam-macam tergantung dari pelaku usahanya sendiri. Mungkin teman-teman juga bisa memberi masukan nanti ya tentang reward and punishment ini sendiri di dunia usaha atau tempatnya bekerja. Terus dalam teori motivasi ada yang namanya teori kepuasan. Ada teori kepuasan itu ada beberapa teori ahli, ada Maslow, ada 2 faktor si Herzberg, ada McClelland gitu. Ada Adler atau dengan teorinya ERG gitu. Kalau menurut Maslow, teori kebutuhan menurut Maslow, kebutuhan dikategorikan 5 tingkatan dari kebutuhan yang paling rendah sampai kebutuhan yang paling tinggi. Yang pertama ada individu harus memuaskan kebutuhan tingkat bawah sebelum mereka dapat memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Jadi bagaimana kalau menurut Maslow ini poinnya bawahan dulu deh gitu kan. Jadi bawahan dulu disejahterakan, ini baru step by step mereka bekerja ini baru akan masuk ke level yang atasnya. Terus kebutuhan yang terpuaskan tidak lagi memotivasi. Jadi ada kebutuhannya. Jadi yang biasanya juga ada ya di beberapa mungkin kita nanti ada kasus juga beberapa perusahaan gitu menurut Maslow ini. Jadi biasanya orang yang sudah terpuaskan kadang-kadang motivasinya udah turun gitu. Artinya harus ada motivasi berikutnya lagi gitu. Mungkin teman-teman juga ada misalkan udah dikasih umroh, tahu pas udah umroh mereka gitu kan, tahu kok kerjanya udah nggak ningkat lagi gitu. Apa yang terjadi gitu? Atau apakah harus di ini lagi gitu kan? Nah itu nanti bisa kita diskusikan juga gitu ya. Terus ada motivasi individu tergantung pada tingkat hierarki ia berada. Ini ini lebih kepada bagaimana tingkat dari posisi mereka gitu. Ada yang staf, jabatan gitu ya, dari jabatan. Terus ada hierarki kebutuhan, kebutuhan tingkat rendah dari fisik, keamanan gitu. Terus ada kebutuhan tingkat tinggi, ada dari sosial, harga diri dan aktualisasi diri gitu. Nah, ini kita juga diskusikan ini bagaimana sih kebutuhan di hierarki dari menurut Maslow ini di dunia usaha, di dunia kerja gitu. Dari sosialnya, dari hierarkinya, dari aktualisasi dirinya. Mungkin teman-teman juga ini saya mau kerja di sini di suatu perusahaan karena mau diakui gitu. Atau ada misalkan dia banyaklah macam-macam bentuk diakuinya gitu. Atau dari sosial atau dari lingkungan masyarakat atau dari mertua gitu kan. Atau dari suami kah atau dari pihak keluarga gitu. Terus ada yang aktualisasi itu meningkatkan kemampuan kita atau meningkatkan pengetahuan gitu. Jadi macam-macam. Jadi teman-teman bisa diskusikan nanti, kita diskusikan gitu. Ini dari beberapa teori ya, Maslow, aktualisasi diri, kebutuhan harga diri, kebutuhan sosial, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan fisiologi. Fisiologi ini lebih kepada kebutuhan dasar ya, primer gitu ya, kayak makan, sandang, papan gitu, yang itu gitu. Terus ada teori kepuasan menurut Adler ya, teori Adler yang dinamakan teori ERG, yaitu yang mengatakan bahwa orang yang berusaha keras untuk memenuhi hierarki kebutuhan tentang keberadaan, hubungan, pertumbuhan, terus bila usaha untuk salah satu tingkat kebutuhan mengalami proses, orang tersebut akan merosot ke tingkat yang lebih bawah. Jadi ini menurut si Adler. Jadi lebih kepada bagaimana meningkatkan kepada hubungan dan pertumbuhan gitu. Jadi kalau seandainya itu nggak terpenuhi atau mengalami yang namanya frustasi, malah itu akan meningkat gitu. Malah itu akan merosot kepada tingkat lebih bawah gitu. Dari sisi motivasi dari karyawannya itu sendiri. Gitu. Ini perbandingannya menurut Maslow dan teori ERG.
eksistensi, keterkaitan dan pertumbuhan. Terus kalau kebutuhannya lebih tinggi, gagal, kebutuhannya lebih rendah akan kembali walaupun sudah terpuaskan. Terus ada teori kepuasan menurut Esber. Terdapat dua macam faktor kebutuhan. Yang pertama kebutuhan akan kesehatan, yang kedua faktor pemeliharaan yang menyangkut kebutuhan psikologis. Gitu. Nanti silakan teman ini nanti kita diskusian. Terus ada teori kepuasan. Ini masih menurut Esber ya. Jadi ada faktor higienis dan motivator intrinsik yang menciptakan kepuasan gitu ya. Ini silakan dibaca. Terus teori kontemporer motivasi. Ini teori-teori ya dari beberapa ahli yang tentang motivasi itu sendiri. Nanti teman-teman pelajari teori-teorinya gitu. Kita hanya melihat dari esensi dari keterkaitan motivasi itu sendiri dalam dunia usaha. Oke, sekian untuk materinya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusinya. Seperti yang saya bilang ke teman-teman tadi, ada pertanyaan dulu nggak? Atau dari yang saya sampaikan tadi, ada tambahan kah? Atau ada pengalaman kah? Gitu kan? Bagaimana menerapkan motivasi-motivasi di dunia kerja itu sendiri. Gitu. Silakan, teman-teman. Halo? Siapa yang mau atau sharing? Silakan. Di dunia usaha bagaimana sih penerapan motivasi tadi ada misalkan kayak tradisional kah? Ada yang berapa step ya? Ada yang hubungan manusiawi, ada yang sumber daya manusia gitu. Halo? Kedengaran suara saya? Beneran, Pak. Oh, kedengaran. Habis kalau kedengaran pada diam semua, saya pikir pada tidur gitu kan. Sambil ngomong, Pak. Oh, sambil ngomong. Mohon maaf, Pak. Wah, Mau siapa nyoba. si Hesti lagi ngomong? Kayak suara Hesti. Pak. Bukan, Pak. Oh, bukan. Iya, Pak. Saya mau coba bertanya, Pak. Jangan coba, Bu. Kalau coba mah coba-coba aja, Bu. Ya, kalau untuk kurun waktu memberikan motivasi itu sebaiknya gimana ya, Pak? Maksudnya jangkanya gitu loh. Kan kadang orang tuh gini, misalkan ya, kalau di tempat kerja saya kan misalkan udah kerja berapa tahun, ya motivasinya tuh nanti akan diumrohkan gitu kan. Betul. Cuman kan karena belum ada yang mencapai waktu itu ya, jadi orang kan masih mikir, itu masih lama, masih ini kan seperti itu. Iya, Bu. Itu sering juga, saya juga pernah ngalamin dulu gitu kan. Seperti itu. Jadi di ini ya mungkin kalau ini ya secara ini kita tadi dalam ini menurut saya kembalikan ke pandangan saya juga gitu ya. Nanti teman-teman bisa model-model ya, motivasi itu tergantung dari gaya kepemimpinan. Makanya motivasi itu erat kaitannya ke kepemimpinan gitu. Bagaimana seorang pemimpin nanti memberikan ibaratnya treatment gitu. Kayak Ibu kalau di ini treatment ya, mentreatment anak, bagaimana sih anak yang berkebutuhan khusus atau ini kalau di PAUD-nya gitu. Jadi dalam memotivasi itu sebenarnya lebih bagaimana seorang pemimpin itu ada berapa hal yang mereka lakukan gitu. Seperti tadi Bu Nani misalkan dijanjikan kayak umroh gitu kan, misalkan kita tahun depan jika target ini misalkan tercapai gitu, pasti ada target gitu, nggak mungkin di umroh cuman nggak ada target gitu, atau cuman kasih cuma-cuma itu hadiah namanya gitu ya. Kalau di dunia bisnis pasti ada atau di dunia tempat kita bekerja umumnya pasti ada yang kita capai dulu gitu. Pemimpin mau misalkan dalam perencanaan atau visi bisnisnya, jika perusahaan misalkan udah mencapai, misalkan kita ambil kayak retail gitu. Jika perusahaan udah mencapai 5 retail atau 5 franchise, misalkan franchise, karyawan yang 5 karyawan utama akan diumrohkan gitu. Nah itu harus berulang kali sebenarnya motivasi itu. Harus ibaratnya nggak bisa ditentuin misalkan sehari 2 hari ya. Gimana gaya pemimpin itu sendiri memotivasi karyawannya, mengingatkan gitu. Ayo gimana kalian mau ini misalkan umroh nggak nih gitu kan tahun depan gitu.
Jadi biar ibaratnya keinginan kita mencapai target tersebut juga makin tumbuh, makin semangat gitu. Nah, makanya kayak Bu Nani bilang bagaimana motivasi itu harus ada jangka waktunya, nggak ada jangka waktunya gitu. Jadi motivasi itu selama ibaratnya tujuan dari si pemberi usaha atau si pengusaha tercapai aja. Gimana dia tujuannya tercapai, dia akan terus memberikan motivasi. Karena juga ada seperti di dalam teori tadi ya, ada menurut siapa tadi si Herzberg atau si ini teori energi. Jadi ada tingkat jenuh juga gitu. Misalkan Bu Nani sudah diberi umroh gitu. Bisa jadi setelah umroh kinerjanya bisa turun gitu dan itu juga terjadi gitu. Nah, mungkin teman-teman lain nanti bisa ada nggak misalkan kejadian di ini padahal mereka udah ibaratnya dimotivasi di ini malah setelah dikasih ibaratnya insentif, dikasih ini tapi habis itu motivasinya nggak ini lagi gitu. Ah, udah tercapai gitu. Kan ada ya. Mungkin teman-teman juga ngalamin. Ah, udah tercapai nih, saya udah ini udah deh gitu kan. Apalagi misalkan kayak apa? Saya target cuma jadi guru, ya udah saya udah jadi guru sekarang udah capai, saya nggak mau lanjut jadi S2-nya lagi udah cukup deh sampai S1 gitu kan. Udah nggak ibaratnya nggak bisa mikir lagi deh untuk kuliah lanjutin S2 gitu. Nah, ada tingkat dari jenuh atau dari orang itu motivasinya menurun up. Terus bagaimana kita menumbuhkan lagi? Kita harus ini menemukan motivasi baru kita atau visi baru kita gitu. Makanya saya bilang dari wirausaha yang baru kita butuh sebenarnya namanya sebuah visi gitu. Kalau kita nggak ada motivasi, nggak ada visi, misalkan sekarang umroh, besok saya pengen punya rumah, misalkan kayak Bu Nani, saya punya rumah di Pondok Indah gitu, misalkan gitu. Nah itu akan menumbuhkan ini kita lagi, misalkan kalau di karyawannya gitu, kita kalau di pemberi kerja ya, kalau di karyawan saya ingin level misalkan manajer atau apa kepala sekolahnya misalkan. Nah itu harus ditumbuhkan terus gitu. Kalau enggak ya orang akan ibaratnya sampai kepada sebuah titik jenuh gitu. Karena enggak ada lagi yang mau dicapai gitu. Kalau udah enggak ada ya udah artinya pensiun gitu. Itu ini akhirnya gitu ya. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan atau Bu Nani ini sendiri apa yang dialamin ini? Ada enggak kejadian seperti tersebut? Di tempat kerja saya sih seperti itu sih Pak. Nah. Cuman apa dilihat dari masa kerja aja. Nanti kalau sudah kerja berapa tahun, bonusnya umroh gitu. Kalau untuk motivasi yang sering mah ya seperti itu. Misalkan kita kedisiplinan aja seperti itu. Kalau untuk misalkan kita dapat apa namanya inventaris, apa pulsa pakai kendaraan itu enggak ada sih. Kalau penghargaan mungkin ya mungkin naik jabatan gitu. Jadi kita dikasih amanah tambahan gitu. Betul. Ya itu kembali ke ini ya Bu Nani, kembali ke tempat usahanya gitu. Itu gaya di ini kepemimpinan dari unit atau organisasi itu sendiri gitu. Apa sih bagaimana dia cara memotivasi bawahannya gitu. Oke, mungkin ada di sini yang background yang punya karyawan ya ibaratnya yang ini yang pengusaha yang bagaimana sih dia memotivasi karyawannya? Apakah ada yang tradisional? Apakah dilihat juga berdasarkan skillnya? Apakah berupa reward yang saya bilang tadi atau penghargaan berbentuk aktualisasi diri gitu? Silakan. Atau kemarin Bu Sri ya, Bu Sri apa kemarin? Saya lupa lagi. Bu Srinya ada nggak nih? Ada Pak, kenapa? Oh iya Bu Sri Kusmiati, coba Ibu punya karyawan atau ini di dunia usaha Ibu, bagaimana Ibu memotivasi karyawan Ibu gitu? Ya intinya memang ada reward ya Pak ya kalau karyawan ya umpamanya biasanya dananya dilebihin, umpamanya biasa dibayar ini apa besarnya segini, besok akan dilebihkan lagi gitu. Biasanya begitu Pak. Ya artinya Ibu masih pakai motivasi yang tradisional gitu ya. Iya. Jadi nanti juga kadang-kadang Ibu juga harus bisa seorang pemimpin. Ibu kan pemimpin nih, si pemberi usaha, si punya usaha. Ibu juga harus melihat nanti bisa membaca karyawan Ibu gitu. Karyawannya ini seperti apa? Ada juga orang yang misalkan nggak mau dinilai hanya cuman uang Bu gitu ya. Mereka ada yang merasa ibaratnya pengen dinilai dimanusiakan lah gitu kan. Jadi ada karyawan saya itu bukan karyawan yang pendidikannya tinggi Pak. Ya, Jadi
Ya, mungkin nanti mana tahu nih kalau Bu Sri ini kan juga ini kan kita namanya usaha itu pasti usaha kita nggak mau ibaratnya cuman ibaratnya sebatas lingkungan aja atau sebatas misalkan daerah kita aja, demografi kita aja gitu. Kita kan mau lebih luas lagi gitu. Bagaimana usaha itu kita berkembang lebih besar lagi nantinya gitu. Nah, itu Iya, jadi kita karyawan saya kan karyawan kalau kayak dekor seperti itu. betul. Jadi yang Karena motifnya itu karena mau itu dikasih contoh-contoh dekor yang lain yang lebih bagus. betul. Betul. Karena jenis usaha juga menentukan ya, ibaratnya kita juga paham ibaratnya kayak Bu Sri dia tenaga kerjanya orang seperti ini gitu. SDM-nya orang-orang misalkan ibaratnya dari pendidikannya ibaratnya ada yang SMP, ada yang SD, ada yang SMA itu. Mungkin nggak terlalu berharap misalkan ke aktualisasi atau ke penghargaan berupa achievement atau reward gitu. Benar. Nah, itu mungkin dia lebih beratnya secara tradisional dia mau kasih uang aja dah, misalkan dikasih bonus, Perhatian Pak, umpamanya dia kasih perhatian gitu ya. Perhatian seperti itu yang bisa kita berikan gitu. Artinya lebih banyak ke cara masih ibaratnya dalam sisi tradisional gitu ya, motivasi tradisional yang umum lah dilakukan di semua perusahaan gitu ya. Ibaratnya yang udah dilakukan perusahaan itu pasti ada di semua perusahaan ada gitu kan bentuk-bentuk misalkan kayak bonus, insentif itu. Tapi mungkin yang misalkan sampai menyekolahkan karyawannya kah, sampai memberi hal ya ibaratnya yang lebih mereka inginkan gitu, pengakuan atau menaikkan jabatannya menjadi direktur gitu kan. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan pengusaha-pengusaha di ibaratnya kalau usahanya udah level udah besar lah gitu ya. Yang apalagi karyawannya ada yang latar belakang S1, S2, ada yang doktor gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Oke, Bu Sri, terima kasih. Ada yang lain? Atau mau sharing yang lain? Assalamualaikum. Ya, Pak. Ini Bu Desi nih yang punya karyawan nih. Bagaimana Bu Desi memotivasi karyawan Bu Desi nih? Silakan Bu Desi, dari 3 hal tadi ada bentuk-bentuk Di tempat saya, ya. Ya, kalau saya memang termasuk Bu Desi, suaranya putus-putus Bu Des. halo? Suara Nih, Bu Pak. Desi putus-putus Bu Desi. Halo? Ya. Iya. Jaringannya Kalau kayaknya. ya jaringan. Kalau saya itu termasuknya menengah ke bawah. Jadi memang saya terapkan sebisa mungkin ikutin stratanya begitu. Jadi kalau yang di kapal saya tetap kasih persen gitu tergantung dari hasil. Misalnya kalau 3 bulan sekali per satu trip, pernah saya sharekan bahwa saya kasih di 15%, 20% itu keuntungan bersih buat kapten begitu. Tapi ada juga sistem-sistem yang baru yang akhirnya kesini saya memikirkan ini sepertinya ada kurangnya gitu kan. Ada orang yang memang ini pas itu pas, ini nggak pas, itu nggak pas. Akhirnya saya acak melihat karakter dari orang tersebut satu, terus kemudian loyalitas kerja saya tetap lihat gitu kan. Jadi kayak misalnya bagi hasil saya sudah mulai menerapkan pembagian hasil. Jadi pembagian hasil itu 60-40 gitu. 40 tetap buat si kapten, tapi kapten nanti bertanggung jawab terhadap anak buah kayak semacam ABK dan lain-lain. Ini khusus di perkapalan gitu kan, di alat tangkapnya. Terus kalau yang di trading ekspor gitu ikan, saya lebih menerapkan ke maksudnya komisi. Gaji pokok tetap saya kasih, misalnya orang ini levelnya ini misalnya. Saya tetap pendidikan, saya tidak lupakan bahwa ini nih lulusan apa, saya tetap menghargai itu. Terus kemudian gaji pokok ada sesuai dengan pendidikannya, biasa saya begitu. Terus kemudian bonusnya ada. Bonus itu menurut saya menurut skillnya. Kalau memang dia marketingnya jago, skillnya bagus, ya memang itu haknya gitu. Saya kasih barometer per kilo berapa misalnya. Kalau ekspor dari misalnya 1 bulan sekian kontainer,
Tim marketingnya berapa, saya kepala marketing, bagian kepala marketing saya kasih ini alokasi 100 perak misalnya, dikali kalian punya tim berapa. Jadi harus saya kepenginnya gitu, mereka tetap semacam kayak reward-nya terus berjalan kayak gitu. Kalau memang masalah umroh, masalah bonus itu beda lagi. Kalau saya kan saya menerapkan sistem persaudaraan intinya gitu kan. Kekeluargaan Bu ya. Iya, Lebih betul. kepada kekeluargaan gitu. Iya, saya menganggap bahwa mereka adalah sama-sama tim sukses yang memang harus sejalan dengan saya. Jadi kalau Telkom misalnya ada bonus tertentu ya, misalnya nih targetnya ini kalau memang lelang 1M di atas 1M, saya kasih motor misalnya, motornya motor sekarang kan lagi zamannya NMAX nih, aku kasih motor NMAX 1, itu bonus di luar lain-lain, itu bonus asli dari saya. Dan kalau marketing di trading, kalau memang seandainya bonus, misalnya mau umroh, ya umroh, tapi mau misalnya mau rusunawa, misalnya budgetnya 30 juta, kamu punya uang berapa dari perusahaan, tetap saya kasih 30 juta senilai dengan reward saya. Biasa begitu sih, tapi kayaknya sih alhamdulillah berjalan lancar sih Pak. Iya. Jadi mereka mempunyai rasa bahwa ini perusahaan kami, terus kemudian memajukan bersama, maju bersama. Sepertinya sementara masih bisa jalan. Oke. Nah, ya rasa memilikinya udah ditumbuhkan Bu ya. Jadi dia merasa dia juga ikut ibaratnya sebagai stakeholder-nya gitu ya. Iya betul. Saya menginginkan hal itu, memang harus satu sama lain. Saya tidak mau berani janji muluk-muluk, berani janji manis-manis layaknya asuransi, tapi saya usahakan ini akan lebih baik. Kalian sama saya jauh lebih baik daripada di luaran sana. Begitu. Terus motivasi positif dan motivasi negatifnya apa yang Ibu lakukan? Apa aja? Ada nggak melakukan misalkan kayak tadi ada reward and punishment gitu. Kalau di beberapa perusahaan kan ada juga misalkan apakah di tempat Ibu juga berlaku sampai sejauh mana sih gitu? Ibu melakukan reward and punishment. Kalau saya benar-benar ya itu kembali lagi bahwa saya menerapkan satu sistem yang benar-benar ini bagian dari kita gitu, keluarga. Jadi kalau memang seandainya ada seseorang yang memang berbuat sesuatu yang tidak diinginkan sama perusahaan, pertama saya tetap panggil baik-baik, kedua masih tetap hargai sedikit agak keras, ketiganya kalau memang kesalahan itu udah fatal nggak bisa ditoleransi, saya nggak bisa lanjut. Gitu. Tapi ketransparan, kejujuran itu saya sangat mengedepankan sekali gitu. Gitu sih Pak. Jadi saya sangat menghargai sekali orang yang merasa ini punya saya sudah loyalitas lah terhadap pekerjaan itu, yang saya apresiasi sangat banget gitu. Saya merasa sangat berterima kasih terhadap anggota saya yang memang kinerjanya luar biasa gitu. Soalnya kalau saya kan memang kadang-kadang jam kerja nggak tentu ya, nggak bisa diinin, nggak ada. Kadang-kadang hari Minggu tiba-tiba kontainer Dorin masuk harus bongkar ya gitu. Iya. Gitu Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Makasih banyak Bu Desi apa yang beliau sharingkan gitu ya. Itu dari pelaku pemberi usaha ya. Itu mungkin di sini ada nggak yang dari karyawannya gitu. Karyawan pasti lebih ini, itu dari pemberi usaha mereka ibaratnya ada rata-rata mungkin karena segmen kita masih banyak ibaratnya menengah ke bawah, mungkin belum ada, mana tahu di sini atau ada yang bekerja sebagai direktur atau punya perusahaan yang di level misalkan sekelas BUMN kah atau perusahaan multinasional kah gitu. Itu akan lebih menjadi pembanding kita gitu. Halo, yang dari karyawan ada nggak? Mantep Pak, itu udah bagus itu. Enggak ada selain Bu Nani, ini kan baru Bu Nani, Bu Desi, Bu Sri nih. Ini ada 76 orang nih. Apa di sini pengangguran semua gitu. Silakan yang lain. Masa ya yang lain numpang doang ini? Enggak ada bisa cerita sharingnya atau pengalamannya. Kalau nggak mau bertanya gitu ya. Daripada sesat di jalan. Halo, nggak ada lagi. Kalau udah nggak ada, artinya udah selesai gitu. Artinya siap-siap saya kasih tugas buat UTS gitu.
Oke, sekarang saya mau lanjut ke untuk UTS kita. Jadi dari ini UTS ya, saya mau teman-teman Esti beneran ya? Belum ada ya saya ngasih di manajemen tentang membuat bisnis plan ya, rencana bisnis ya? Kayaknya belum ada deh, Pak. Belum ada ya? Aduh. Saya di semester berapa ya? Lupa. Oke, sekarang gini, untuk UTS-nya teman-teman mahasiswa bikin deh bisnis plan atau rencana bisnisnya masing-masing gitu. Jadi nanti berupa mau ada videonya, mau berupa apa? Berupa penjelasan berupa video atau PPT aja terserah gitu kan. Yang penting ada hasilnya yang di-upload nanti di portal studentnya masing-masing atau nanti dibikin di link. Saya akan bikin juga link absen untuk UTS, nanti teman-teman pas jadwalnya UTS tinggal ngumpulin gitu. Ngumpulin, jadi dari sekarang udah mulai ya, kalau minggu besok kata Hesti kita ibaratnya minggu tenang sambil teman-teman bikin UTS-nya nggak ada masalah. Kita sepakatin aja sekarang. Gimana? Sepakat minggu depannya tenang sambil mengerjakan tugas dari sekarang. Setuju. Sepakat. aja, Pak. Sepakatnya. Saya sih. Wah, ini Hesti nih. Ini Hesti tanggung jawab ya. Tapi yang biasanya ada, Pak. Ya. Oke, jadi gini, pokoknya kita iniin teman-teman mulai kerjakan dari sekarang, kan rata-rata dosen bikin UTS-nya mudah-mudahan sih udah dikasih dari awal, nggak pas UTS gitu kan. Mungkin ada juga yang pas UTS, tapi kalau bisa pas sebelum UTS, jadi teman-teman ada waktu, apalagi kalau soalnya berupa performance test gitu ya. Ada yang disuruh Iya, bikin benar, video, ini jadi teman-teman ada waktu. Jadi ada 11 misalkan 10 mata kuliah kan lumayan gitu ya. Kalau semuanya bikin teman-teman lumayan pusing kalau nggak ini gitu, nggak ada Dari istirahat, jauh-jauh hari ya, Pak. nggak ada istirahatnya gitu ya. Iya, kalau nggak ada istirahatnya, ibaratnya bikin kan butuh mikir otak juga, apalagi di sini banyak yang emak-emak juga gitu ya. Mungkin yang muda-muda juga ada, kalau yang muda-muda dia mikirin pacaran aja, Bu. Kalau yang ibu-ibu kan mikirin suami juga. Gitu. Jadi Oke, berarti bikin bisnis plan ya, Pak? bikin rencana bisnis atau nama kerennya bisnis plan lah gitu. Esti ingetin ya ke grup, jangan, pokoknya kalau nggak ngumpulin pas UTS, saya nggak kasih nilai gitu. Itu PPT apa gimana, Pak? Hah? Bikin mau rencana bisnisnya apa dibuat gitu. Rencana bisnis itu pasti yang pertama apa? Teman-teman pasti tahu misalkan namanya bisnis ya, ada produknya dulu. Kita punya ide produknya apa gitu. Udah ini belum apa produknya maunya apa gitu. Pak, bidang jasa nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah, kan produk sama jasa, Bu. Ya, Jadi mau produk mau jasa nggak ada masalah gitu. ya Pak, nanti saya Terus oke, lanjut ya. Jadi kita harus tentukan dulu apa sih ide produk atau jasa kita. Terus bagaimana rencananya produk tersebut, rencana produk kita gitu, mau atau jasa tersebut gitu. Apakah misalkan ada beberapa item, misalkan kita ambil misalkan produk elektronik gitu, ada handphone, ada TV, ada macam-macam gitu ya. Nah itu kita harus ini, makanya yang pertama dari ide produk itu, sebelum kita bikin ide produk, bikinlah visi atau sebelum ininya kita visi kita dulu tentang produk itu sendiri gitu. Jadi itu bagian dari ide produk gitu. Misalkan produk tadi misalkan kopi gitu ya, kopi robusta. Saya mau misalkan ibu mempunyai kopi robusta saya merek misalkan kopiku gitu. Kopiku menjadi produk kopi ya dalam 5 tahun ke depan akan menjadi penguasa pasar di wilayah Indonesia gitu kan, di seluruh Indonesia. Nah, jadi itulah dari ide produk itulah Ibu turunin gitu. Bagaimana rencananya? Bagaimana rencana ibaratnya dalam proses ini apa? Proses dari produk itu sendiri gitu. Sampai proses pembuatannya gitu. Pembuatannya dari mulai input dari bahan baku,
bahan jadi, sampai menjelaskan tentang hasilnya, bro. Ini kan terkait nanti ke brand-brandnya juga gitu. Jadi ide produk itu Ibu harus memutuskan dari tadi ya, visi, misi, mereknya gitu kan, brandnya mau seperti apa gitu. Nah itu harus dijelaskan atau dideskripsikan. Terus ada sampai pembuatan ya, tadi udah sampai, terus bagaimana sih pendanaannya gitu. Ibaratnya kita hitung-hitung kasar dulu aja gitu. Misalkan teman-teman, misalkan tadi ini si Esti nih, yang nggak punya usaha, misalkan dia pengen ide menjalankan usaha konveksi gitu. Bagaimana sih dari konveksi itu dia mempunyai Hesti Tyler gitu misalkan. Nah dia kembangkanlah itu dari Hesti, pemikiran dia gini bisnisnya saya, target pasar saya seperti ini nanti, segmen pasarnya seperti ini gitu. Terus keuangannya seperti ini nih gitu. Rencana keuangan misalkan dari produksi sampai barang itu dijual gitu. Misalkan kayak Bu Desi dia punya usaha ikan gitu. Misalkan ikan itu dari dia perencanaan dari ikan dia dibeli sampai dijual, dia harus menjual segini baru dia akan mendapatkan untung gitu. Harus dikeluarin biaya-biaya ibaratnya operasional usahanya itu sendiri gitu. Oke? Bikin satu video ya Pak. Jadi PowerPoint video gitu kayak Boleh, semacam. poin video Ibu jelasin, Ibu bikin di PowerPoint, Ibu jelasin gitu. Oke, Atau baik. ada improvisasi dalam video kan juga bagus gitu. Oke, Jadi di siap. PowerPoint-nya cuma berapa slide, nanti Ibu improvisasi gini-gini, Ibu ibaratnya ini lebih kepada ide bisnis gitu. Bagaimana Ibu melihat dari visi Ibu bisa menjadi diturunkan nanti suatu saat mana tahu nih ya. Ini nggak harus punya usaha ya, ini baru ibaratnya rencana bisnis. Jadi teman-teman bisa menuangkan bisnis apa aja gitu. Nggak harus misalkan yang punya bisnis, kalau yang punya bisnis lebih gampang lagi, mereka cuma meningkatkan dari bisnis mereka, menguatkan dari sisi bisnis plan-nya aja gitu. Misalkan kayak Bu Sri, dia bisnis plan-nya, saya mau nanti yang sebelumnya, misalkan sekarang dia anggotanya, karyawannya, misalkan orang ini dulu gitu. Mana tahu nanti bisa lebih kepada dekorasi yang lebih bersifat event organizer yang lebih internasional gitu. Nah itu bagaimana kita merancang ibaratnya saya mau go internasional gitu. Ini saya dekorasi saya gitu. Nah itu kan harus direncanakan apa aja yang harus dilakukan, misalkan dari kualitas kah, kuantitasnya kah gitu kan. Dari sisi ibaratnya SDM-nya kah ditingkatin gitu. Nah itu harus direncanakan gitu. Kalau nggak ada direncanakan ya Ibu nggak akan ini. Saya mau jadi bisnis, mau jadi go internasional, tapi saya nggak ada ininya gitu. Ibaratnya dasarnya apa aja yang mau saya capai gitu. Kalau kita udah punya rencana itu, oh ini tinggal di list, dicoret. Oh ini udah gitu. Oke. Terus yang terakhir resikonya, seandainya ada risiko. Namanya bisnis pasti ada risiko ya. Nanti jelasin juga sadar risiko gitu. Itu bisa ngelihat misalkan berdasarkan SWOT-nya gitu. Atau misalkan kalau Ibu lihat dari SWOT gitu ya, risiko itu misalkan ada nggak kompetitor kah, ada apa kelemahan dari sisi produk yang akan kita buat, mau baik produk atau jasa tersebut gitu. Udah dicatat tadi Hesti udah ya? Itu poin-poin yang ada di slide-nya atau di PPT yang akan teman-teman jelaskan gitu. Ada pertanyaan? Untuk sosial media gimana? Kenapa Hesti suaranya kayak lagi di kamar mandi? UTS sosial media tulisnya apa? Linknya apanya? UTS hasil UTS sosial media. Sosmed Pak. Oh, sosmed belum kemarin ya? Iya. Minggu depan kita mau libur ya? Oh iya. Ya sekalian sekarang. Oke, ini dulu sosial media habis ini. Ini udah paham belum nih? Jangan nanti tanya-tanya pas sudah ini. Saya mau tanya Pak. Nah, mending ditanya dari sekarang. Nah, Saya mau silakan. Ya, Mas Dimas. Itu PPT saja nggak apa-apa kan ya Pak? Kalau PPT saja dijelaskan. Boleh. Ya kan saya bilang tadi PPT boleh, mau dijelasin kayak orang presentasi juga boleh gitu. Itu model aja sebenarnya gitu. Jadi teman-teman bisa mahasiswa bisa
ambil berapa model yang saya ini, nah apa PPT-nya aja, apa lebih senang menjelaskan kayak orang apa motivator gitu ya. Kan ada juga teman-teman kan bisa lihat di YouTube tuh motivator menjelaskan gini 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 gitu. Dengan cara ini dia menyampaikan gitu, stylenya dia sendiri gitu. Kalau PPT berarti di blog ya Pak kirimnya. Di blog boleh di blog, boleh Terus di kirim link Google, blognya aja. boleh di blog, boleh di Google Drive, terserah Ibu. Yang penting bisa kirim linknya. Nanti Oke. di ujian di portal studennya pun kan nggak mungkin ininya. Kalau filenya gede, kalau video kan nggak mungkin ini bisa kirim berupa link atau kalau cuman PPT bisalah dikasih di portal studennya bisa dimasukin gitu ya. Kalau video berarti ada durasi maksimal nggak? Nggak ada, ya Selesainya ya. selesai yang poin-poin yang saya sampaikan tadi. Tadi ada berapa poin tuh Poin-poinnya bisa Esti? diulang lagi nggak, Pak? Pak, Esti, kalau soal poinnya apa tadi? Apa Pak? Esti, poinnya apa aja tadi tuh? Kalau nggak kalau di grup ini Ya, Pak, nanti ditulisin di-share lagi ya. lagi, Pak. Ya, nanti saya ketikin deh Iya, poin-poinnya Pak. ya. Poinnya latar belakang. Pertama latar belakang kayak orang Visi-misi. bikin ini ya. Yang pertama tadi ya Latar visi misi, belakang, tujuan. ide dari produk lah. Pertama Ya, ide dari tujuannya, produk, ide dari ya. produk itu kan pasti latar belakang dulu kenapa Ibu mau bikin produk itu gitu kan. Ibu pasti mempunyai visi. Oh, saya melihat 5 tahun ke depan orang akan suka makan misalkan cendol gitu misalkan. Iya. Jadi mana tahu 5 tahun ke depan orang suka cendol rasa coklat, cendol rasa ini kan macam-macam ya. Itu berupa ibaratnya ide dari produk atau latar belakang Ibu memilih suatu produk. Ya, Terus bagaimana rencana produk tersebut? Rencananya ya itu tujuannya, ya keunggulan. marketnya dari pasarnya gitu. Terus setelah Ibu Itu tahu namanya analisa marketnya pasar, Pak. atau target pasarnya, segmentasi pasarnya seperti apa? Misalkan cendol tadi segmentasi pasarnya nih orang-orang di pasar nih misalkan gitu kan. Terus proses pembuatannya seperti apa? Dari proses input sampai output gitu ya. Dari bahan baku proses sampai ke barangnya. Nah, terus di situ bagaimana pendanaan atau keuangan, terus bagaimana risiko risiko dari usaha tersebut gitu. Paham? Jadi dari ini ya, ide, jadi market itu nanti ide itu terkait branding, market itu terkait pasarnya, bagaimana kita mempromosikannya gitu. Bagaimana kita menjalankan itu produk itu bisa dikenal masyarakat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 step. Oke? Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan? Lanjut yang UTS sosmed, Pak. Ya, UTS sosmed. Ini nggak ada lagi ya, clear ya, selesai ya. Bapak maaf tadi saya agak terlambat. Tanya dulu, selesaiin dulu. Iya, Apalagi, Bapak. jadi biar nggak ulang-ulang saya ngetikin di ini, tanya jawab di Iya. WhatsApp. Bapak maaf, ini yang harus persiapan untuk UTS nanti dia berupa PPT apa ya? Apa gimana Pak? Maaf saya tadi terlambat. Bisa PPT, bisa Ibu jelasin berupa presentasi, berupa kayak apa motivator orang di video lah, berupa video juga boleh gitu. Jadi ada berapa model, jadi PPT-nya aja juga bisa, videonya juga bisa gitu. Oke. Tadi ada 4 tahapan ya Pak ya? Ide, market, latar belakang, resiko, apalagi Pak? Satu lagi Pak? Ide, marketnya, teknis, proses pembuatannya, pendanaan dan risiko-risikonya gitu. Kalau namanya usaha pasti ada risiko. Oh ya, oke. Ini buat minggu depan ya Pak ya? Buat UTS Ibu, ini kan kita bahasin UTS ya Allah. Iya. Ulang lagi. Ya maaf tadi saya baru masuk Pak, baru ini lagi di jalan. Iya Pak Oh ya. iya. Oke Bu. Terima kasih Pak. Tunggu, kalau untuk sosial media, ntar kemarin saya lupa nih, ini bisa saya ketik kemarin. Ntar ya, biar sama nih. PPT kan ya Pak, saya udah siap kemarin Pak.
PPT ya kemarin ya? Iya Pak. Yang dari ini ya bikin PPT. PPT. Penggunaan sosial media untuk promosi Pak kemarin. Saya kira kemarin masuk Pak. Makanya saya nyiapin dari pagi. Oh, yang ininya masuk yang pas pagi ya? Iya Pak, udah nyiapin dari pagi Pak. Nah ya kemarin saya udah iniin ada untuk ini kebetulan saya ya yang pagi ya untuk ininya saya udah bikin soal menyiapkan PPT apa Mas Dimas, coba Mas Dimas, lupa saya. PPT ini Pak penggunaan sosmed Pak. Nah, penggunaan sosmed tolong ini dulu. Penggunaan media sosial, efek ya dari sisi positif dan negatifnya. Nanti teman-teman jelaskan lagi ya. Jadi ada misalkan latar belakangnya dulu, poinnya, baru akhirnya atau masukannya gitu ya. Jadi bagaimana penggunaan sosial media setelah after pandemic gitu, setelah pandemik ini gitu. Dan terhadap dari si misalkan kalau guru terhadap anak muridnya kah, kalau dari teman-teman bagaimana dari teman-temannya sendiri gitu menggunakan sosial media, apakah misalkan di sisi pekerjaannya kah gitu, nanti apakah memudahkan nanti kalau seandainya udah nggak pandemik atau bekerja secara offline apa gitu, hal-hal misalkan yang akan menjadi kendala di teman-teman nantinya gitu. Silakan, ada pertanyaan? Bapak mau tanya. Itu berupa PPT ya. Silakan yang Bu Nani. Pak, saya nanya dong Pak. Nani. Ini saya belum masuk ini Pak. Saya belum ada grup untuk pelajaran ini Pak, mata kuliah kewirausahaan Pak. Iya, di grup Ibu dapat ini dari mana? Dapat dari Siva Pak. Mas Dimas invite ini Bu Sibigianti ini, siapa yang di PAUD, siapa ininya? Mbak Caca. Nah, Bu Caca, Bu Wigianti di invite ke grup. Bu Caca. Nah, ada Bu Caca di sini enggak? Ada Bu Caca enggak? Ada Pak, hadir Pak. Nah, Bu Caca kok namanya Anissa? Nama saya Anisha Pak. Oh, nama panggilnya Bu Caca ya. Bu Caca tolong invite Bu Igi ini ya, biar beliau bisa dapat informasi terkait perkuliahan ya. Nanti Bu Caca, Bu Igi WA Bu Caca aja. Bu Caca. Ya baik Pak ya, karena saya masuknya terlambat Mbak. Saya baru itu. KRS ya, oke. Baru 3 kali pertemuan Pak saya Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman mahasiswa untuk sosial media coba bikin ibaratnya pengaruh media sosial. Baik di lingkungan, kalau mau ngambil lingkungan kalau di anak-anak, di lingkungan keluarga gitu kan, atau terhadap dirinya sendiri dari positif, negatif gitu ya. Selama masa ibaratnya dari masa pandemik atau selama adanya media sosial juga boleh gitu kan. Bagaimana misalkan media sosial itu berpengaruh, misalkan berkaitan ke pekerjaannya kah gitu kan. Berpengaruh ke misalkan sekarang pembelajaran kah gitu. Apalagi kalau pembelajaran kalau PAUD kemarin anak-anak dituntut apalagi belajar pakai WA group, disuruh ini apa video call gitu kan, atau menggunakan Facebook Messenger atau apa gitu kan, banyak ya ininya item dari media sosial atau penggunaan dari TikTok itu. Nanti Ibu silakan ambil berapa media sosial sampelnya gitu. Misalkan TikTok di lingkungan sekolah, kalau yang guru ya misalkan dia melihat pengaruhnya di anak-anaknya gitu. Atau di teman-temannya ini di lingkungan pekerjaan mereka gitu, berkaitan dengan pekerjaan mereka nanti gitu. Misalkan di sini Hesti, bagaimana pengaruh dari media sosial tersebut ada menunjang nggak sih di pekerjaan dia gitu. Atau cuman media sosial dia gunakan untuk update status saja gitu. Masih jomblo. Gitu. Namanya lagi WA dikit langsung diambil ke tahu. Pak Roma. Ya, Mas Dimas. Dicintanya Pak. Ya. Jadi sosmednya yang sekarang tidak cuma satu dong Pak gitu. Kalau yang kemarin kan satu Pak. Saya juga udah kelar nih Pak. Kenapa? Ditambahin lagi gitu Pak sosmednya. Saya kemarin kan sesuai yang Bapak bilang tuh. Sosmednya hanya pilih salah satu. Iya. Nah,
udah Ya kirim pilih link. aja ibaratnya yang mainstream itu aja. Yang pengaruh kan yang mainstream itu kan ada misalkan kayak Instagram, Twitter, Facebook, TikTok gitu. Ibaratnya yang mainstream di Indonesia aja. Pilih mau di salah satunya atau ada keduanya, kan efek masing-masingnya kan berbeda-beda gitu. Oh, Misalkan berarti kayak TikTok efeknya seperti ini, kalau Instagram seperti ini gitu. Pasti ada yang membedakan gitu. Karena segmen antara medsos itu juga berbeda. Instagram digunakan oleh orang-orang seperti ini, Facebook digunakan orang-orang seperti ini, TikTok digunakan orang-orang seperti ini gitu. Pasti berbeda-beda segmen mereka, mereka gitu. Antara platform masing-masing platform media sosial. Kayak YouTube seperti ini orangnya konsumennya atau segmen pasarnya gitu. soalnya saya yang sesuai tugas yang minggu lalu, saya buatnya sesuai anjuran Bapak, satu sosmed aja yang dibahas. Kalau itu yang video kan, Ya. Yang kewirausahaan gitu Pak. Nah, Saya buat nah. PPT Pak, sama video di dalamnya. Boleh. Kalau ini ya boleh teman-teman milih aja dari ini, boleh mau ada perbandingan juga nggak ada masalah. Itu kan kita melihat pengaruh kan. Kalau pengaruh itu mau kita lihat di satu sisi dari satu objeknya atau berapa objek nggak ada masalah gitu. Yang kita cari tahu pengaruh ininya nih, dari media sosial itu sendiri gitu. Boleh perbandingan atau boleh positifnya gitu ya Pak? Boleh. Jadi ada positif. Jadi masing-masing media sosial itu kalau namanya pengaruh ya, pasti ada sisi positif, ada sisi negatif gitu. Nah, jadi teman-teman jangan langsung to the point ya, pakai ini bahasa ini dulu, jelasin dulu latar belakangnya kenapa gitu kan. Jangan saya bilang pengaruh nanti bikin media sosial Facebook pengaruh buat anak ini gini, jangan langsung gitu. Itu mah nulis anak TK gitu. Oke? Bentuk UTS-nya berarti PPT ya, Pak? PPT Ibu Amel, Bu PPT, boleh video, boleh Ibu presentasiin juga boleh. Terima kasih, Pak. Oke, Bu Amel. Silakan yang lain. Jadi Pak, jangan tapi nanti japri satu-satu capek dan jawabnya. Tidak terkait dengan PAUD gimana Pak? Saya yang kemarin tidak begitu terpaut sama PAUD sih Pak. Nggak ada Lebih ke- masalah. Kan Nggak apa-apa Pak. nggak ada masalah kan saya bilang tadi kalau di sini ada yang PAUD, dia lihat pengaruhnya di lingkungan sekolahnya atau dia melihat aspek psikologis dari murid-muridnya gitu. Kemarin kan ada contoh murid-murid yang nggak ini gitu kata gurunya gitu. Setelah ini mereka lebih beratnya terkonsentrasi ke medsosnya gitu. Itu kalau ini itu beragam aspek ya, bisa-bisa teman-teman nilai gitu. Apakah di lingkungan keluarga kah atau menunjang pekerjaan kita kan juga ada yang pengaruh. Misalkan nanti seandainya udah nggak pandemik atau misalkan kita udah bekerja dari kantor lagi gitu, yang sebelumnya menggunakan berbagai platform media sosial gitu. Ada berupa WhatsApp group gitu, ada berupa misalkan Zoom, ada berupa Facebook ini gitu kan macam, ada Instagram gitu. Yang kita gunakan sebagai penunjang kerja kita setelah misalkan nggak ini nanti ada nggak pengaruh-pengaruhnya gitu. Nah, itu yang akan teman-teman cari ininya, pokok permasalahan itu gitu. Oke? Ada yang paham, Hesti? Untuk manajemen diingatin ya, teman manajemen. Tinggal tambahin aja ya Pak. Yang kemarin sih udah kirim Pak. Oke, yang lain ada nih. Ya Pak. Ini siapa? Rizky Pak. Rizky, Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Iya kayak tadi kayak Mas Dimas itu kan bikin yang kemarin tugas itu Pak, yang milih gitu Pak ya. Saya sebenarnya juga sudah ngerangkum semua medsos Pak, kayak YouTube, Facebook itu dirangkum semua. Terus cari sisi negatifnya, positifnya, historinya gitu Pak. Jadi itu bukan yang ini termasuk yang buat UTS bukan ya Pak? Ini kan buat UTS. Yang buat UTS bikin PPT-nya. Tadi kan Mas Dimas tadi kan ada berapa ini ya, yang satu tugas, yang satu untuk UTS-nya gitu. Oh, berarti silakan ya Pak. Ah? Saya kira jadi satu sama gitu Pak. Iya, saya kira jadi satu. Dua tugas dong Pak. Oh, nah, iya Pak, maksudnya gitu tuh Pak. Maksudnya jadi satu apa? Tugasnya ya udah, dua. Kalau ini jadi satu aja lah. Yang menggampangkan teman-teman, jangan mempersulit. Alhamdulillah. Iya Pak, makanya yang kemarin tadi saya nanya Pak, yang pilih salah satu kan. Sebagian teman-teman udah nanya juga Pak sama saya kemarin untuk penjelasannya gitu Pak.
penggunaannya itu ada sebagian yang untuk usaha, ada juga mungkin untuk pautnya gitu Pak. Betul. Ditambahin aja ya Pak. Tinggal tambahin aja, pilih salah satunya aja gitu, nggak usah dua-duanya lah gitu kalau ini. Iya Pak. Jadi teman-teman bisa misalkan kan media sosial itu kalau misalkan untuk manajemen dia gunakan misalkan pengaruh ininya bisa untuk marketing, promosi, endorsement atau influencer, atau ada yang bisa juga media sosial itu untuk jurnalistik gitu. Ada yang hobi bisa bikin blog atau ini gitu kan macam-macam kemarin. Nah iya Pak, berarti tugasnya UTS itu seperti tugas harian yang tadinya tugas harian ya Pak? Iya betul. Dijadikan UTS. Tambahkan saja Pak gitu ya, PPT-nya. Yang kalau foto-foto berupa screenshot atau penggunaan sosmednya itu ya Pak gitu. Betul. Kalau yang video tetap harus ada contoh videonya ya Pak? Enggak, kalau ini lebih pengaruhnya aja Mas. Enggak usah ininya pengaruhnya. Kalau video kan kalau bisa ada nggak anak-anak yang misalkan kalau bisa di PAUD ini pengaruhnya seperti apa di anak-anak, ada bisa di videoin nggak gitu? Kan enggak juga. Oke? Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Ini ada 77 orang nih. Paham semua ya. Jadi nanti saya nggak kalau Japri sendiri-sendiri, kadang-kadang saya lupa balasnya gitu. Yang dikumpulkan berupa PowerPoint berarti ya Pak? PowerPoint atau video. Atau dia menjelaskan berupa presentasi video juga boleh gitu. Video jadi milih ya. Gitu ya Pak? Iya, jadi kayak di YouTube dia presentasi gitu kan tentang misalkan pengaruh dari media sosial tersebut gitu. Pak, mau tanya Pak. Iya, Bu Lulu. Iya, jadi sebelum pandemi, selama pandemi dan sesudah pandemi gitu bisa juga ya Pak? Bisa, pengaruhnya sosmed. Bisa. Makasih Pak. Oke Bu Lulu. Yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan, artinya dalam 2 minggu ke depan artinya ibu-ibu siapin berapa tugas tersebut. Jadi minggu depan saya hanya ngasih ininya aja gitu. Nggak ada lagi ya? Cukup ya? Cukup semua ya? Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan sampai ini nanti mudah-mudahan kita ketemu setelah UTS. Mungkin nanti saya juga dari hasilnya itu saya akan pilih berapa orang untuk presentasiin dari masing-masing tugas tersebut gitu. Nanti saya akan pilih dari berapa orang gitu ya. Mungkin itu saja ya teman-teman mahasiswa. Terima kasih banyak telah boleh tanya. Bu Heni, silakan Bu Heni. Kalau udah UTS berarti kita udah nggak ada Zoom ya Pak? Ada pertemuan kayak gini. Kenapa kok? Kenapa nggak ada Zoom Bu? Ada kan ya Pak? Kan presentasi Pak. Kan presentasi Bu. Oh gitu, yang hasil kita itu. Oh, hasil yang sekarang ini kan nanti saya pilih dari berapa orang, nanti saya suruh mereka presentasi Bu. Dari yang sosmed, dari yang kewirausahaan gitu. Oke, jadi Pak. ibaratnya sebagai role model kita nanti, jadi teman-teman bisa ngelihat gitu. Oke Bu. Oke, jadi sip. nanti kita ketemu setelah UTS, nanti saya infoin lagi. Ya, udah bisa dikirim ke absen ya. Oke, nanti kalau minggu depan udah pada jadi ya dikirim juga nggak apa-apa, tapi nanti pas ngirim resminya, pas jadwal UTS-nya dikirim di portal masing-masing juga. Saya juga akan ngirim link absen pas UTS gitu. Oke. Ya. Pas UTS-nya, pas jadwal Ibu terima kartu ujian UTS, saya akan kirim link absennya juga gitu. Nggak apa, baru absen hari ini nggak apa-apa Pak. Kirim di absen hari ini juga boleh kalau udah jadi. Kalau udah jadi, kalau udah ada kirim aja juga nggak apa-apa, kan dia akan save di absen itu, saya kan absennya, link absennya sama gitu. Nggak, maksud saya tatap mukanya dari pertama nggak ikut nggak apa-apa gitu. Ya nggak bisa lah Bu. Nanti diisi berapa Ibu tatap muka aja, yang udah tatap muka berapa nanti diiniin gitu. Nanti tinggal nanti Ibu lapor ke saya gitu. Pak saya baru 3 kali, ya udah 3 kali gitu. Iya karena kan saya terlambat masuknya gitu, nggak apa-apa kan Iya. Pak? Iya nggak ada masalah Bu.
Ya namanya Oh, orang iya, kan iya. ada yang masuk awal, ada yang masuk terakhir juga ada. Iya. Itu kembali iya, Pak. nanti ke pribadinya gitu ya. Iya, baik, Pak. Oke. Iya, Pak, Oke, baik. Makasih. teman-teman mahasiswa, kita akhirin pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sukses di UTS-nya, lancar semua ya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon izin dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.